Kau satpam, tangkap dia. Bagaimana? Tangkap dia. Ingin ku tiduri. Wasiat terakhir nenek adalah agar kau menemukan keluargamu sendiri, tapi kau lewatkan pernikahan dan pilih langsung punya anak. Bukankah ide ini luar biasa? Kau tahu aku punya hambatan emosional. Tak paham perasaan. Siap daripada menikah, lebih baik punya anak. Nah, Mo Chen Xiao cocok genetik sempurna denganku, bisa hasilkan keturunan unggul. Selain itu, dia tampan dan postur tubuhnya bagus. Dia adalah pria yang bermoral dan ideal. Memilih dia paling tepat. Tapi bagaimana Mo Chen Xiao setelah kau hamil? Bagaimanapun dia juga masih perjaka. Setelah sembuh, bukan kau masih peduli? Ampas obatmu dibuang kemana? Dapatkan gelang kaki bernilai miliaran. Akan kuhadiahkan untuk seseorang. Ciyuan kau hanya bisa jadi milikku. Ribu sekali. Kau minum obat tidurku. Kau akan tidur 5 jam. Mo Chen Xiao, malam ini kau milikku. Siapa kau? Apa maumu? Apa mauku? Tidur denganmu. Mau mati? Gawat, tak bisa melawannya. Harus cepat kabur. Kau sudah kutandai. Jangan biarkan tian orang lain menyentuhmu. Mo Chen Xiao, sampai jumpa lagi. Menjijikkan. Pasti wanita itu lagi. Pengawal, tangkap dia sekarang. Berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Hahaha, anak muda zaman sekarang penuh semangat. Chen Xiao selalu tenang. Tapi gadis ini bisa mengguncang hatinya. Sepertinya, jodoh Chen Xiao telah tiba. Biarkan aku bantu mereka sedikit. Serangan malam gagal. Sepertinya kamu butuh rencana baru. Cari cara untuk masuk keluarga Mo. Bagaimanapun melahirkan anak tak bisa sekali coba langsung berhasil. Ah Yuan, rupanya di sini kamu. Aku mencari kau kemana-mana. Lihat, aku bawakan hadiah untukmu. Suka? Aku tidak suka sampah. Apa kurangnya diriku? Apa istimewanya dirimu? Mie Zerling, Pausinus Bisnering. Sekalipun mau main-main dengan pria, aku juga harus pilih yang terbaik. Apa aku terlalu baik ke kamu? Aku tak pakai taktik, kau tak akan tahu kehebatanku. Dia lemah. Kamu, Bagaimana baru bisa meniduri Mo Chen Xiao? Sengaja. Wah, mengejutkanku saja. Nenek,
Apa kau tidak ke apa-apa? Kau sudah ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Entah siapa yang begitu tak bermoral, bisa-bisanya melempar barang dari atas. Untung kamu ada di sini. Nona, tanpamu, nyawa tua ini mungkin sudah tamat di sini. Jangan khawatir, akan kubalas kebaikanmu. Ayo ikut ke rumahku. Ayo. Kenapa nenek ini aneh sekali? Nenek, tidak perlu sungkan. Aku pergi dulu. Hei, Nona tenang saja. Aku bukan orang jahat. Cucuku adalah Mo Chen Xiao. Ikutlah ke rumahku. Akan kuminta cucuku untuk berterima kasih padamu. Ayo, ya. Ciwi. Pewaris harta triliunan yuan, Mo Chen Xiao dari keluarga Mo. Oh, Ku cari kemana-mana tak ketemu. Ini malah ku dapat dengan mudah Mo Chen Xiao. Oh, sepertinya langit pun sedang membantuku. Akan kupastikan kau jadi milikku. Segera temukan Qi Yuan. Qi Yuan, aku takkan mengampunimu. Kau sudah temukan wanita kemarin itu? Masih perlu kuat. Dasar wanita sialan. Begitu kutemukan, kukuliti dia hidup-hidup, bikin dia menderita. apa kau bilang? Kau terlalu banyak nonton drama CEO ya. Setiap hari bicara seperti CEO arogan. Kau tak takut menakuti gadis kecil? Nenek, kenapa nenek kembali dari luar? Sudah kukatakan di luar sangat berbahaya. Nenek baik-baik saja. Dia siapa? Jaga sikapmu. Dia penyelamat nenek. Kau takkan percaya betapa bahayanya tadi. Pot bunga jatuh dari langit. Kalau bukan karena Yuan, aku sudah mati di tempat. Apa? Iya. Barusan ada yang hampir melempar vas pada nenek. Pasti mau selidiki. Baik. Mau Bayu, mau Jizong, jika kalian berani celakai nenek, tak akan kuampuni kalian. Cucuku sayang, kau harus menikahinya untuk balas jasa. Yuan sudah selamatkan nyawa nenek hari ini. Kau harus mempersembahkan diri untuk membalasnya. Bagaimana? Tidak mungkin. Katakan, siapa yang mengutusmu kemari? Kulitnya terasa sangat lembut. Aku sangat benci disentuh siapapun. Tapi kenapa saat menyentuhnya aku tidak merasa jijik, malah ingin lebih dekat? Apakah sindrom sentuhan kulitku kambuh lagi? Cheng Xiao memang selalu benci disentuh. Tapi kali ini dia bisa menyentuh Qi Yuan. Tampaknya mereka berdua benar-benar berjodoh. Cepat katakan, apa tujuanmu mendekati nenek? Apanya yang diutus? Tujuan apa? It's Sif Silintung Manggi. Brengsek, kalau bukan karena aku ingin memanfaatkanmu, kau pikir kau bisa berdiri di sini? Ya ampun, lepaskan dia sekarang. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aduh gadis kesayanganku, kamu sudah terluka. Jangan khawatir, aku pasti akan membalasnya untukmu. Lupakan saja, orang biasa sepertiku mana berani melawan CEO grupmu? Belum lagi hari ini dia cuma mencengkeram leherku. Bahkan jika dia melakukan hal lebih keji, apa yang bisa kulakukan? Tidak apa, nenek punya solusi. Aduh, lihat cucuku ini. Tampan, kuat, dan berkaki jenjang. Nenek akan menyerahkannya padamu sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Nenek, Kau... Aduh, dia malu. Nyonya besar Mo, ini bukan malu, dia sudah mau meledak. Aku pekerja malang ini, kenapa harus selalu hadapi medan perang setiap hari? Nyonya besar, perasaan tak bisa dipaksa. Bagi Kimandawas mereka harus bergaul dulu. Kenapa melotot padaku? Aku sedang menyelamatkanmu. Kau tak sadar? Dipaksa apanya? Kalau tidak begitu, cucu kesayanganku akan jadi perjaka tua. Sudahlah, kalian anak muda, terlalu lamban dan ragu-ragu. Lebih baik nenek yang atur. Kau utarakan perasaanmu.
Nenek, kalau terus begini aku akan... Kau berani mengancamku. Kau maju. Inikah rasanya dipeluk? Nyaman sekali. Sungguh pasangan yang cocok. Kau cari mati. Enaknya sama seperti tadi malam. Nenek, Kau berani memanfaatkan nenek. Jangan salahkan aku tak segan-segan. Jika kau berani menyentuh calon cucu menantuku lagi, akan kuhajar kau. Cucu menantuku sayang, malam ini kau harus tinggal di sini. Mulai sekarang, rumah keluargamu, kekayaan keluargamu, bahkan pemimpin keluargamu, semuanya akan jadi milikmu. hehe, terima kasih, Nek. Mau Cheng Xiao, dasar ampas obat, tunggu saja. Kalau aku sudah hamil, ku buat kau menyesal. Mau dia tinggal? Tak mungkin, Kin. Mo Chen Xiao, kau akan menyesal. Jika kau tidak mau membalas jasanya menyelamatkan nyawa dengan tubuhmu, maka aku akan mencari cara lain. Terserah pada nenek. Kau. Tunggu saja. Qi Yuan, karena telah menyelamatkanku, aku harus membalasmu. Hari ini, ayo jadi saudara angkat. Kita buat janji sebagai saudari. Mulai hari ini, kau akan jadi adik angkatku. Apa? Nenek sebenarnya apa yang nenek mau? Membuat Qi Yuan menjadi nenek angkatmu. Cucu yang baik. Kiat nenek berburu hari ini dan tak bawa hadiah untukmu. Lain kali pasti, ya? Baiklah. Aku izinkan dia tinggal. Tapi nenek, tolong hentikan omong kosong ini. Dengarkan. Sebaiknya kau berperilaku baik. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan. Hahaha. Bagus. Sosok itu... Sepertinya itu Qi Yuan. Apa? Aku segera ke sana. Yuan, di dunia ini kaulah orang yang paling kukhawatirkan. Setelah nenek pergi, kau tak punya keluarga lagi. Kau punya gangguan afektif. Kau tak bisa mengerti arti cinta sebenarnya. Bagaimana nanti kau menjalani hidup? Nenek, aku bisa hidup mandiri dengan baik. Kau percaya manggede, kau memari luar terlalu jauh. Yuan, bisakah kau berjanji padaku? Carilah seseorang yang bisa menjadi keluargamu. Asli ke mana? Baik. Nenek, aku janji padamu. Aku menangis, semua orang pasti mati. Tapi kenapa kematian ini membuatku menangis? Qi Yuan, beraninya kau kembali? Ini wilayahku. Kenapa aku tak boleh kembali? Justru kau, kenapa masih berani muncul di hadapanku? Karena aku ingin memilikimu. Setiap melihat sikap dinginmu, ingin kutahan kau dan jaga terus di sampingku dan tunduk padaku. Kau, kira dirimu pantas? Kali ini ku bawa pasukan, kau takkan lolos lagi. Maju. Pelan-pelan, jika sampai si cantik terluka, aku akan sedih.
Aduh, Dasar orang-orang gagal. Kenapa kau begitu hebat? Kau versi fingat piring main terakhir Q. Aku calon penerus keluargamu di masa depan. Jika kau berani menyentuhku, kau akan terima ganjaran. Ku peringatkan kau untuk terakhir kali. Jika kau ganggu aku lagi, ku buat kau cacat. Mo Chen Xiao lebih menarik. Kalian semua, hanya sekarang juga. Yuan sayang, kembalilah. Nenek punya senjata rahasiamu. Dijamin bantu kamu taklukkan Chen Xiao. Nenek Sola sudah kembali ke sisiku. Oh, benar. Benar. Seperti itu. Jika Mo Chen Xiao pria normal, dia pasti akan bereaksi. Yuan, kau adalah kesayanganku. Nenek yakin kau akan berhasil taklukkan Mo Chen Xiao. Beri nenek cicit yang menggemaskan. Nenek, aku akan berjuang. Iya. Parfum kesukaanmu, kau pantas memilikinya. Nenek pergi dulu. Berjuang. Iya. Mo Chen Xiao, dasar ampas obat. Malam ini kau tak bisa kabur dariku. Pak Mo, hasil penyelidikan saya, pot bunga yang dilempar ke nenek, itu mungkin dilempar anak angkatnya, Mo Bayu, atau direkayasa anak kandungnya, Mo Jisong. Aku butuh bukti konkret. Nek, kalau nenek tahu anak kesayanganmu mau membunuhmu, hati nenek pasti hancur. Tadi itu adalah nenek. Mengesalkan. Buat apa berlagak seksi untuk merayunya? Mending ikat saja. Nanti aku tetap bisa lakukan semauku. Ya ampun. Pembantu mereka nggak bersih-bersih? Kebersihannya kurang bagus. Sialan. Dasar mesum. Tunggu, bukan. Aku ini gadis manis yang polos. Mana mungkin aku mesum? Ini apa? Ini salah paham. Kukira kau datang ke kamarku untuk merayuku. Ternyata kau demi ini. Kau lebih parah dari wanita yang masuk kamarku. Waktu itu, Aku tak menginginkan bajumu. Aku menginginkan tubuhmu. Jika rasa tidak kupar, saya kubuktikan padamu. Lihat ini. Aku nggak suka. Ki Yuan, kau cari mati. Aduh, Kalian ngapain? Ya ampun, Chen Xiao. Kenapa kau ambil keuntungan dari Yuan? Dia gadis baik punya reputasi bersih. Berani kau perlakukan dia begitu? Kau harus bertanggung jawab. Jangan rekam lagi. Bagaimana perempuan ini bisa masuk kamarku? Dan kenapa dia berpakaian begini? Tak perlu kau tarik lagi. aku tertarik bajuku sendiri. Apa urusannya denganmu? Selain itu, apa kurangnya dariku? Kulit cerah, cantik, kaki jenjang. Kenapa kau tak suka aku? Benar, Yuan masih muda, sedang masa remaja. Gadis saat remaja sulit kendalikan dorongan. Itu wajar. Lagi pula, apakah kau tak bersalah sama sekali? Lihat dirimu, wajah tampan, bentuk tubuh sempurna. Kau ini kumpulan hormon berjalan. Benar sekali. Bahu lebar, pinggang ramping. Siapa yang tak terpesona? Aku sudah menahan diri. Itu sudah sangat menghargaimu. Ki Yuan, kau dasar preman wanita. Kenapa tak berani? Dalam urusan perasaan, seseorang harus berinisiatif. Benar. Yuan sudah bertindak inisiatif, kau jangan sok jual mahal. Benar. Cheng Xiao, bagaimana kalau kalian coba dulu?
Kau! Keluar! Tunggu. Serahkan padaku. Serahkan padaku. Hei. Habislah. Bukti untuk memaksa Chen Xiao menikahimu sudah hilang. Tidak apa-apa, Nek. Ini baru permulaan. Aku tak percaya tak bisa mengatasi Mo Chen Xiao itu. Kali ini tak bisa, masih ada lain kali. Tapi, Kia, karena video tidak berhasil, kita bisa mencari foto masa kecil Mo Chen Xiao. Ya, aku tak percaya dia tak pernah malu saat kecil. Lalu kita ancam dengan foto memalukannya. Dia tak punya foto apapun. Malam sudah larut. Aku akan istirahat dulu. Tidak ada foto masa kecil? Integritas masuk akal. Keluargamu sudah berusia seabad. Mereka selalu kaya. Mana mungkin tidak ada foto kecil Mo Chen Xiao? Kutanya orang lain. Qiyuan. Kenapa kau mencariku? Kau merindukanku? Tapi, aku tak suka permainan ini. Aku mau tanya sesuatu. Aku ingin tanya tentang Mo Chen Xiao. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aku tertarik padanya. Mo Chen Xiao hanya anjing peliharaan keluargamu. Jika kau suka uang, kenapa tak bersama aku saja? Oh, jika semua tidak sih mau bicara, percaya atau tidak, kucuci wajahmu pakai air toilet. Jangan, aku akan bicara. Mo Chen Xiao hanyalah... Sedang apa kalian? Sedang apa kalian? Aku yang harusnya bertanya. Kenapa kau di sini? Selain itu, tahi lalat di bahumu ini terlihat sangat familiar. Kau melecehkanku. Bertanggung jawablah. Jelaskan dulu maksudmu. Ada apa dengan tahi lalat ini? Apa kau yang menyerangku malam itu? Apa yang kau bicarakan? Nggak masuk akal. Jangan pikir pura-pura bodoh bisa membuatku melepaskanmu. Aku nggak paham omong kosongmu. Tapi tahi lalat ini palsu. Dibuat pakai lipstik. Cantik kan? Untungnya aku pinter. Pakai alas bedak untuk menutupinya. Mo Chen Xiao si perjaka, ini mana paham soal dandanan. Ngomong-ngomong, sebenarnya kalian berdua ngapain di sini? Bukan urusanmu, Mo Chen Xiao. Lain kali kau jauh-jauh dari Qiyuan. Dia hanya bisa jadi milikku. Kau tak pantas. Sepertinya kalian berdua cukup akrab juga. Tidak. Dia pakai alasan mau mengejarku untuk menggangguku. Aduh, kakak Chen Xiao, untung kau datang tepat waktu. Dia menindasmu. Iya, kalau kau datang lebih awal, dia pasti sudah menyerangku. Siapa sangka kau yang jadi korban? Kalau nggak bisa bicara, diam saja. Mo Jisong, tampaknya selama bertahun-tahun ini kau sama sekali tak ada perkembangan. Bisa-bisanya dipermainkan oleh seorang wanita. Sungguh menyedihkan. Kau... Ha! Tadi kau terlalu berisik. Selidiki Qiyuan. Wanita itu tidak biasa. Ya, Tuan. Lupakan saja. Aku harus cari cara untuk memberinya pelajaran.
akan kupastikan Qi Yuan masuk penjara. Nona Chi mencuri pakaian dalam tuan. Bukti tidak cukup. Tak bisa menjeratnya. Bahkan jika ada bukti kuat, hanya bisa dikenai sanksi disiplin. Tak ada hukuman penjara. Jadi ku bayar kau jutaan tiap tahun tapi tak bisa menangani seorang wanita. Tuan Mo, sebagai CEO, jika ingin menghancurkan seseorang, coba pakai sedikit trik lain. Benar kan? Kau seorang pengacara, kau ajari aku melanggar hukum. Bukan begitu. Bukan itu maksudku. Tuan Mo, kita warga taat hukum. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Sial, Nona Chi memang cukup hebat. Bisa membuat Tuan Mo yang dingin kesal sampai tak bisa berkata-kata. Halo Nona Ki. Saya pamit dulu. Rahasiakan ini. Nona Ki berani menguping. Kau benar-benar nekat. Mirip dengan wanita yang lagi kuselidiki. Oh? Siapa? Wanita mesum yang menyusup ke kamar Tuanmu malam hari. Seorang wanita yang menyergap Tuanmu di tengah malam. Asisten Chen, kau harus segera tangkap penyusup ini. Lais Sinfenil Mo Cheng Xiao adalah milikku. Oh ya, Asisten Chen, sudah berapa lama kau ikuti Tuanmu? Kau tahu apa yang disukai? Nona Ki, jika engkau tak bisa berikan Tuanmu kasih sayang tulus, maka jauhi dia. Setelah semua yang dia alami, dia tak tahan. Dengan pengkhianatan dalam cinta lagi. Apa maksudmu? Apakah dia curiga akulah yang menyergapnya malam itu? apa yang kalian lakukan? Aku cuma... Ada petunjuk soal penyusup semalam? Kau masih ada waktu bicara di sini. Perempuan ini sungguh tak tahu malu. Kemarin menggangguku, sekarang merayu Chen Jin. Mereka takkan pernah tahu itu aku. Emangnya Nona Ki, saya tak bisa sembunyikan rahasia dari bos. Tuan Mo, Nona Ki Menggiping. Aku menahannya untuk interogasi. Aku hanya... Ini kebetulan lewat saja. Kakiku lelah berjalan dan butuh istirahat. Ciwan, aku pasti akan usir kamu dari keluargamu. Mo Cheng Xiao, mari kita lihat kau yang mengusirku dulu. Atau aku menelanmu dulu. Tak tahu malu. Tuan Mo, kami sudah temukan pelaku yang lukai Nyonya Besar. Dia di ruang bawah tanah. Ada apa ini? Nenek, Mo Cheng Xiao, dia sedang cari pengacara untuk memenjarakanku. Yuan, jangan khawatir. Dengan bantuan ajaibku, Cheng Xiao akan jadi milikmu. Tapi bagaimana jika dia tetap tidak menyukaiku? Kalau dia masih keras kepala, akan kulepaskan bajunya dan lemparkan ke ranjangmu. Terima kasih, Nek. Oh ya, Nenek. Mo Cheng Xiao bilang mereka sudah temukan penyerangmu. Apa? Tuan Mo, aku tidak bermaksud menyakiti Nyonya Besar. Tuan Mo, ini kecelakaan. Aku tak sengaja menyenggol Faz. Tuan Mo, aku tak menyangka Faz itu akan mengenai Nyonya Besar. Berikan aku kesempatan lagi, Tuan Mo. Tunggu tidak disengaja. Tuan Mo, aku mohon beri aku kesempatan. Memuakan. Aku bisa membersihkannya. Akan ku hapus semuanya. Tuan Mo, biarkan aku membersihkan. Tuan Mo, Ajari dia sopan santun. beri aku satu kesempatan. Tuan Mo, aku mohon padamu, Tuan Mo. Mo Cheng Xiao. Nenek, apa yang membawamu ke sini? Properti Mo punya tempat seperti ini.
Tampaknya kendali Chen Xiao atas keluarga Mo bukan hanya dari kompetensi kerja, tapi taktik kejam. Spouse Nechok bisa berhasil kabur setelah hamil. Kenapa kau di sini? Kau tak seharusnya di sini. Tempat ini dipenuhi darah. Bagaimana jika menakutinya? Aneh. Mengapa aku takut memperlihatkan jati diriku di depan Qi Yuan? Chen Xiao, Yuan seorang perempuan. Bersikap lembutlah padanya. Lihat kekacauan ini. Mengapa melakukan hal begini di rumah? Nenek, aku telah menemukan pelaku yang menyerangmu. Sekarang ku biarkan dia sampaikan siapa yang mau mencelakaimu. Ini mobile. Cukup. Cheng Xiao, entah kenapa kau bersikeras bilang ada yang mau mencelakaiku. Hari itu cuma sebuah kecelakaan. Nenek, apakah nenek sudah tahu dalang di balik ini? Cheng Xiao, lupakan saja kejadian hari itu. Tapi keselamatanmu adalah prioritas utamaku. Mo Bai? Apakah anggota keluarga Mo yang mau celakai nenek? Siap. Mau apa? Menidurimu. Kau cari mati? Hah, tak kusangka kau ternyata bisa ilmu bela diri. Aduh, aku hanya takut kau terluka dan bertindak heroik menahan sakit demi cinta. Tapi kenapa gerakanmu terlihat begitu familiar? Benarkah? Cuma teknik dasar. Benarkah? Kau tahu aku sedang mencari seorang wanita? Tahukah kau seberapa menyebalkannya wanita itu? Wanita bisa menyebalkan apa? Kau sebagai seorang pria sejati harus bisa berikan toleransi. Toleransi? Ya, Bagaimana mungkin? Bila kutemukan wanita itu akan kukuliti dan kucabut tulangnya, lalu kuremukan tubuhnya. Jangan khawatir. Saat kau temukan wanita hina itu, aku pasti akan berdiri di sampingmu dan memberimu pisau. Tidak bisa. Jika Mo Chen Xiao tahu aku wanita yang mencoba menidurinya malam itu, dia pasti akan mengusirku. Kalau begitu, aku tak punya kesempatan punya anak dengannya lagi. Sepertinya aku harus cari cara lain. Aku ingin lihat trik apa yang dimiliki wanita ini. Yuan apa tadi saya membuatmu kaget? Enggak juga. Astaga, Chen Xiao tiba-tiba punya kebiasaan aneh yang muncul begitu saja. Dulu dia sangat anti dengan sentuhan fisik. Sekarang malah terus menggenggam dagu Yuan. Yorok. Betul. Jijik. Yuan, jangan khawatir. Karena kamu sangat suka Chen Xiao, nenek ini pasti akan mewujudkannya untukmu. Malam ini aku akan memberimu kejutan besar. Terima kasih, Sinek. Cheng Xiao dingin ke semua orang. Hanya saat berhadapan dengan Qi Yuan, dia menunjukkan emosi sebenarnya. Sepertinya dia spesial baginya. Nek, beraninya kau. Membuka pakaiannya dan mengikatnya. Qi Yuan, serang dia. Santap mau Chen Xiao malam ini? Tapi bagaimana aku bisa tidur dengan Mo Chen Xiao? Dia seharusnya jadi ayah calon bayiku. Dia sisa herbaku. Apa rencana nenek? Mengikatku demi perempuan yang baru dikenalnya? Ini gila, menghadiahkan aku ke dia. Sangat konyol. Kenapa kamu di sini? Perempuan di malam itu ternyata kamu. Wanita dari malam itu benar-benar kamu. Memang kenapa kalau aku? Udah tidak penting. Kau sudah ada di tanganku. Aku bisa lakukan apa saja. Aku akan tidur denganmu dan ambil foto. Lalu kau akan kukendalikan. Kau semakin sombong. Hei, jangan bicara begitu. Lihat dirimu sekarang. Saya katakan wanita mana yang tidak tergoda? Kau?
Lembut sekali, manis sekali. Mengapa setiap sentuhannya terasa menenangkan? Mo Chengxiao, malam ini kau akan jadi milikku. Tunggu, bagaimana bisa seorang gadis berlaku seperti ini? Tidak malukah kau? Astaga, lupa kemampuan bertarungmu. Hah. Mo Chengxiao, kita sudah melangkah sejauh ini. Ford sih sekarang. Hentikan ucapan tak tahu malumu. Si Yuan, kau terus menghasut aku berkali-kali. Kini kau libatkan nenek. Sepertinya aku harus mengambil tindakan tegas. Kau tak pernah belajar. Oh ya, tentu. Lebih baik mati di bawah poni daripada hidup tanpa gairah. Si Yuan, Ada yang tidak beres. Kalian berdua, ini Nenek, Mo Chengxiao mencoba menggodaku. Aku hanya melindungi kesucianku. Lebih baik mati daripada dinodai. Saya membuktikan bahwa saya tidak bersalah bahkan dengan nyawa saya. kamu berhenti bicara ngawur di sini. Memutarbalikkan fakta kamu tidak tahu malu. Tapi kamulah yang menginginkan ini. karena ini menyangkutmu sudah menyakiti Yuan hari ini. Kalau begitu, kenapa tidak kamu nikahi Yuan saja? Dengan begitu kamu bisa menebus kesalahan padanya. Tidak mungkin. Yuan, bukankah kamu selalu ingin menikah? Kenapa sekarang menolak? Aku tak bisa mengaku bahwa aku tidur dengan Mo Chengxiao hanya untuk hamil tanpa komitmen. Kurasa Mo Chengxiao impoten. Apa katamu? Ku bilang kamu tidak bisa ereksi. Mo Chengxiao, setiap kali kita mencoba, kita tidak pernah selesai. Jadi, jika kau benar-benar impoten, aku tidak bisa tetap perawan seumur hidup. Ci Yuan keluar sekarang. Pergi dari sini. Tidak bisa beraksi, tapi tidak mau mengaku. Chen Xiao, Yuan punya alasan yang valid. Ini rencananya. Kalian tinggal bersama dulu saat Yuan siap baru menikah. Menikah? Seumur hidupku takkan menikahimu. Nenek, aku cucu kandungmu. Kenapa memihak wanita brengsek ini? Aku di pihak keadilan, bukan darah. Baiklah, cukup. Sudah larut, kalian berdua sebaiknya tidur sekarang, sudah malam. Aku sudah tua, tak tahan drama ini. Aku pergi dulu. Nenek, Tidurlah sekarang. Nenek. Enyahlah. Oh, susah tahu caranya. Kalau begitu ajari aku. Baik berkelakuan seperti preman. Hei, jangan bicara begitu. Siapa preman sebenarnya? Kau datang malam-malam, dibeli tali begini, berbaring di tempat tidurku, jelas mencoba merayuku. Kau datang di tengah malam terikat di ranjangku. Ini taktik merayuku, ya? Terkadang melihat Mo Chengxiao si dinginan, tak tersentuh sedang ngambek, justru membuatku tertarik. Baik. Aku pergi. Kalau mau pergi, akan kukabari nenek kamu membangkang. Hei, maukah kita biarkan nenek di usianya ini begadang karena khawatir? Huff, aku tak punya pilihan. Dia terjebak dengan cucu durhaka seperti ini. Operasi. Tangkap Mo Chengxiao. Percobaan ke N. Gagal. Dengan gen unggul Mo Chengxiao, mengapa mendapatkan sampel gen berkualitas sulit sekali? Kenapa kau di sini? Apa yang kau bicarakan?
Apa yang kau dengar? Ku dengar rencanamu menikahiku. Dasar pencari harta. Kalau ini maksudnya apa? Agar kau tak mengganggu nenek. Aku tidur di kamarmu kesempatan memeriksa latar belakangmu. Wahai pria suci, menjaga kesucianmu sampai tak mau sekasur. Lucunya yang tidur di lantai. Justru kau. Dilarang mendekat ke kasur, dilarang main licik, dilarang kontak fisik. Jika melanggar, jangan salahkan aku kalau ku balas. Apa istimewanya energi Qiyuan? Kenapa tempat tidurnya terasa hangat bagiku? Brengsek, menyuruhku tidur di lantai. Tak mungkin. Saat kau tertidur, kasur itu akan jadi milikku. Turun. Mo Chen-xiao transfer 100 juta ke saya sekarang. Akan kubelikan Qi Yuan satu set giok kekaisaran. Aku tak percaya tak bisa memenangkan hatinya dengan ini. Qi Yuan? Kau brengsek. Kau merayu Qi Yuan dengan wajah tampanmu, kan? Aku. Diam. Berani kau membungkamku? Mo Chen-xiao, jangan kira wajah tampanmu bisa merebut Qi Yuan dariku. Kuingatkan kau harus ingat posisimu. Kau hanya anak emas keluargamu. Satu kata lagi kau mati. Pergi. Mo Jizong akan beritahu Qi Yuan tentang masa laluku. Sudahlah, mungkin lebih baik begini. Orang seperti kau tak pantas dicintai. Kemana sombongmu sekarang? Gagallah kesombonganmu. Bagaimana tercengkraman Mo Chen-xiao bisa menjatuhkanmu? Aku tak akan serendah orang gila itu. Lagi pula, setelah semua yang dialami Mo Chen-xiao, dia mungkin sudah tak bisa ereksi. Maksudmu apa? Saat Mo Chen-xiao masa muda dia. Karena Mo Chen-xiao saat dia masih muda, Cukup. Jizong, kau datang tanpa memberitahu nenekmu dulu. Nenek sangat merindukanmu. Ayo pergi. Keluarga Momo Chen-xiao. Apa rahasia yang dia sembunyikan? Jangan pernah sebut masa kecil Chen Xiao lagi. kenapa tidak boleh dibahas? Akan kubuat Qi Yuan tahu pria yang dia sukai hanya milik keluarga kita. Jangan lupa semua yang Chen Xiao alami dulu karena kau, Jizong. Chen Xiao juga cucuku. Di hatiku kalian berdua sama pentingnya. Cuma anak yatim angkat. Chen Xiao, lepaskan foto itu. Tapi menurutku bagus. Kenapa harus dicopot? Terserah. Si patah hati, ikutlah denganku. Ada cerita apa di foto itu? Jelas karena lupakan. Nenek melarangnya. Pokoknya ingat, keluargamu akan jadi milikku, bukan Chen Xiao. Coba ini. Enak. Wanita ini mengaku mencintaiku, tapi mendekati pria lain. Sepertinya matang. Rebung ini rasanya luar biasa. Sayangnya, yang mentah beracun. Kau jadikan aku kelinci percobaan. Rasanya enak. Cheng Xiao, coba ini. Aku khusus membuatnya untukmu sendiri. Ya ampun, Yuan kita ternyata bisa masak. Gadis lembut dan perhatian yang penyayang dan pengasih sungguh langka di zaman ini. Pria yang menikahimu pasti paling beruntung. Ini makanan enak. Sekilas lihat saja bisa keracunan. Penampilannya jelek, tapi rasanya enak. Kamu sudah coba? Baru cicip sedikit tadi.
Nah, makannya ini kelihatannya sudah tidak layak dimakan. Kalau tak mau aku yang makan. Ki Yuan biasanya galak tapi akhirnya berinisiatif. Takkan ku beri orang lain. Sisakan untukku. Jadi, Apa sampah ini? sampai segitu buruknya? Lihat mataku dan katakan, pria yang bisa menatap mataku 5 detik akan tunduk padaku. Saat diam begini, dia lumayan imut. Ada kotoran mata di situ. Kau jangan dekat-dekat Ki Yuan. Dia milikku. Kenapa banyak sekali Mo Cheng Xiao? Keterlaluan kau. Si Yuan, Waktu dicicip tadi masih belum matang betul. Sekarang lihat mereka keracunan. mengapa mendekatiku? Aku membawa sial. Siapa yang dekat denganku akan celaka. Bangun, ada pria tampan. Mo Cheng Xiao, kau sampah. Kau tak layak saingiku demi Ki Yuan. Qi Yuan, karena kau tak mau mengerti, aku akan bertindak. Tegak kau. Wanita seharusnya punya rasa malu. Jika tak bisa milik hatimu, ku rebut tubuhmu. Jika tubuhmu tak bisa ku milik, ku rebut bibirmu. Kau, kujelaskan baik-baik. Bahkan jika kau wanita terakhir di dunia, aku tak akan mencintaimu, sudahlah menyerah. Mo Cheng Xiao. Keluargamu bukan cuma satu pria. Tidakkah kau takut aku jatuh cinta pada lain? Silakan saja. Mo Cheng Xiao biasanya dia takkan bicara padaku. Tapi dia mencariku, dan tadi saat ku cium dia, dia tak melawan. Pasti dia suka padaku. Ada yang datang. Tolong! Si Yuan, Suakoin menyebalkan. Qi Yuan, kenapa kau tak suka padaku? Lebih milik Mo Cheng Xiao? Apa yang membuatku tak setara dia? Sebut satu hal yang kau lebih hebat. Dia lebih tampan, lebih kaya, dan lebih berotot. Siapa bilang aku tak bugar? Akan kuperlihatkan betapa menawanku. Cukup, berhenti buka baju. Mataku. Mo Cheng Xiao, kenapa dia tak menyelamatkanku? Apa aku salah hitung? Mungkin dia sama sekali tak suka padaku. Apa aku tak menarik? Kenapa kau tak mau lihat saat aku telanjang? Kau tak mau sekilas pun? Kau sudah buka baju berkali-kali untukmu. Kalau ku mau, apakah ku tunggu sampai kini? Aku cinta Mo Cheng Xiao. Qi Yuan Mo Cheng Xiao bukan anak kandung keluarga Mo. Dia cuma anak yatim dari jalanan. Ahli waris atau bukan, yatim atau tidak, aku tetap cinta. Qi Yuan, baiklah. Jika kau cinta dia dan tak bisa dapat hatimu, kuambil tubuhmu. Dasar tak berguna. Siapa engkau ini? Kasihan dia. Si Yuan,
Apa kau benar-benar cinta padaku? Qi Yuan kau. Apa kau benar-benar suka padaku? Begitu sih. Kalau tidak, kenapa aku selalu mengikutimu setiap hari? Mengikutimu terus? Tapi aku, meski dia tak peduli asal-usulku dari keluargamu, tapi jika dia tahu betapa kotornya diriku, apa dia masih mau menerimaku? Aku sudah mengaku berkali-kali, kenapa Mo Chen Xiao masih ragu? Baik, aku akan main licik. Aduh. Duh, panas sekali. Ada apa? Jangan. Apa yang Mo Jizong berikan? Apa? Dia memberiku obat perangsang. Binatang? Tolong aku. Tenang dulu. Jangan hancurkan rencanaku. Tunggu aku. Jangan berhenti kalau kau lelaki. Sebentar saja. Aduh. Mo Chen Xiao, akhirnya kau milikku. Udah, jangan main-main. Itu menggelikan. Qi Yuan, nah, kapan tepatnya? Kau mulai menyukaiku? Benarkah itu cinta pada pandangan pertama? Tentu saja tidak. Ini karena genetika. Genetikaku? Kecocokan DNA-mu. Mo Chen Xiao, kau kurang ajar di kamar yang kureservasi? Berhubungan dengan wanitaku? Lupa diri kau. Setelah mencuri harta keluargamu, berani-beraninya kau merebut wanita yang kucintai? Nenek mempercayakan keluargamu padaku. Qi Yuan masih sendiri dan hatinya milikku. Beraninya kau seorang anak yatim terlantar ini mengalahkanku? Mengapa nenek memanjakmu? Mengapa Qi Yuan mencintaimu? Jika lemah, berlatihlah lebih giat. Mo Chen Xiao, ingat baik-baik. Alasan sebenarnya, nenek mengangkatmu kondisi kesehatanku yang buruk, membuatnya mencari donor yang cocok secara genetik. Kau cuma kelinci percobaan. Alat sekali pakai untuk pengobatanku. Bagaimana jika Qi Yuan tahu jati dirimu? Apakah dia tetap mencintaimu? Dia akan tahu pada akhirnya. Omong kosong. Silakan saja. Bagaimana jika ku bongkar masa lalumu yang kelam di pabrik tua itu? Jangan desak aku. Pergi sana. Selamat atas tercapainya keinginanmu. Mo Chen Xiao, akhirnya kau milikku. Dia ternyata cukup menggemaskan. Kau tersenyum saat nama Mo Chen Xiao disebut. Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Menyukainya. Kau tahu diriku. Aku punya hambatan emosional. Mana mungkin aku bisa mencintai seseorang? Benar. Yuan, cepat pulang. Chen Xiao punya kejutan untukmu. Sepertinya Chen Xiao akhirnya mengerti. Dia siap mengungkapkan perasaan. Tapi aku hanya ingin anak, bukan pernikahan. Tapi kenapa mendengar rencananya mengungkap perasaan tidak membuatku kesal? Nenek tua ini akhirnya terkabul keinginannya hari ini. Chen Xiao menderita sangat berat di masa kecil. Kuharap Qi Yuan bisa memberinya kehidupan baru. Chen Xiao. Pengakuan. Bersama. Karena aku harus hamil sebelum pergi, mungkin sebaiknya beri calon ayahnya sedikit insentif. San Chen San,
Maukah kau menikahi Mo Chen Xiao? Zen. Maukah kau menikahi Mo Chen Xiao? Ada apa ini? Mo Chen Xiao milikku. Takkan ada yang merebutnya dariku. Jizong, hari ini hari penting Chen Xiao. Jangan kacaukan ini. Benar. Ini hari pentingnya. Tapi ini juga hari pentingku. Maukah kau menikahiku? Pantaskah kau mendapatkanku? Lagi pula, aku sudah punya orang. Apa yang kau lihat? Mo Chen Xiao milikku. Nah, sepertinya ada saingan. Jangan dekat-dekat aku. Ingat baik-baik, kau mainanku. Jika mainan tidak patuh pada perintah majikannya, majikan takkan segan. Orang sepertiku tak pantas bermimpi akan kebahagiaan yang tak kumiliki. Antara kita berdua takkan pernah terjadi. Kalian pacaran? Tidak, Sudah tunangan? tidak, Sudah menikah? tidak. Bukan apa-apa. Lalu kenapa mencuri lelakiku? Beraninya kau memukulku? Mo Chen Xiao pakarku. Aku lelakimu. Kalian berdua seperti pasangan tak serasi yang sempurna. Kau akan menjadi milikku sendiri. Aduh, ini kacau sekali. Kau hanya milikku seorang. Mo Chen Xiao, setelah sekian lama kamu masih lupa posisimu? Benar. Jika kau tak mau aku beritahu Qi Yuan tentang masa lalu kotor, patuhlah melamar Shen Zhenzen. Jizong, bagaimana? Aku sudah peringatkan jangan coba-coba. Aku tak akan ragu membuatmu mengulang mimpi burukku. Nenek, Cukup, kau pikir kekacauan ini belum cukup. Rupanya anak buahku dibully saat kecil. Tak satu pun dari kalian layak sentuh orangku. Katakan apa yang dialami Mo Chen Xiao waktu kecil. mau tahu? Ikut aku. Kemana? Mo Chen Xiao si pecundang itu berani menghancurkanku. Ayahku akan menghukumnya. Tempat balas dendam sempurna ada di sana. Rupanya kau belum lupa ini. Sepertinya kau belum melupakan semua ini. Kau anak anjing yang dibesarkan di kandang lahir dengan hati pengkhianat. Keluarga Mo memberimu tempat bernaung. Berani kau melumpuhkan anakku. Ini tempat apa? Si biadab kecil Mo Chen Xiao sering kedua tempat ini waktu kecil. Ini salah satunya. Tempat ini sepertinya sudah ditinggalkan puluhan tahun. Kenapa Mo Chen Xiao kecil sering main ke sini? Sentuh orang-orangku, jangan salahkan aku jadi kejam. Mo Chen Xiao, berani kau menghina aku? Sepertinya kau lupa masa ketika kau jadi anjing di sini. Dulu, permainan favoritku adalah mencambukmu tanpa ampun dengan cambuk kulit ini. Setiap kali kulihat sorot mata membangkangmu, aku ingin menghancurkanmu. Kini kau tak mau patuh, akan kuajarkan tempatmu. Ingat baik-baik, anjing tetaplah anjing. Jangan mendekat lagi, atau aku tak akan menahan diri.
Jika bukan karena nenek, sudah kubunuh kau. Ingat baik-baik. Jangan berani-berani menyakiti nenek lagi. Kalau tidak, ku habisi nyawamu. Ayah, kok kenapa ini? Itu si Mo Xiao. Bajingan kecil itu berani memukulku. Makanya aku suka dia. Menghadapi sampah itu mudah sekali. Bagus. Mo Xiao lagi. Akan kularat ke nenek buat memberinya pelajaran. Percuma. Bertahun-tahun ini, nenek tua itu terlalu memanjakan Mo Xiao. Makin menjadi-jadi. Bagaimanapun, aku cucu kandungnya. Cucu angkat takkan gantikan darah daging. Kau bukan saudara darah, makanya dia tak peduli. Apa? Sebenarnya, kita harusnya margayang. Ngapain kau di sini? Mau lihat bagaimana preman seperti kau macam-macam dengan pacarku? Sepertinya pertunjukan sudah selesai. Biar ku bicarakan masalah Chen Xiao. Hahaha, gatal ini. Qiyuan, apa yang kau lakukan? Bubuk gatal, nikmat, standnya semuanya. Mo, Bayu, dan anaknya juga bukan keluargamu asli. Kovacin Master di sini. Ben periksa untukku Mo Chen Xiao, Mo Bayu, dengan latar belakang Mo Tu Su Shizong. Sedih sekarang? Lagi pula, dia ayah calon anakku. Dia tak boleh dijahili bajingan itu. Ada yang datang. Kesyuse, menarik bukan? Perempuan ini menekan lukaku. Apa yang kau lakukan di sini? Kata orang, berpisah bikin rindu. Kita tak bertemu seharian. Tak kau rindu aku? Siapa yang merindukanmu? Hei, semua menyukaiku. Kalau kau tak rindu, berarti seleramu jelek. Narsis. Sudah larut. Kembali ke kamarmu dan tidur. Setelah perbuatanmu, kau mau kabur sekarang? Apa maumu? Show Sarnim Biak, Stone bersama, seharusnya tidur bersama. Ayo bersenang-senanglah. Kita punya banyak waktu. Baik, pergilah ke sana. Hah. Aduh, Berhenti menghindar. sudah cukup. Tidur. Tidak. Jangan. Bermimpi buruk. Nenek. Nenek, tolong aku. Selamatkan aku. Berhenti. Nenek. Jangan takut. Aku di sini. Kamu terluka. Sepertinya kita harus memberi pelajaran agar mereka paham siapa yang tak boleh diganggu dan yang bukan. Kenapa aku terus mimpi masa lalu? Oh iya. Tadi malam apa aku bicara saat tidur? Sudah pasti. Aku bilang apa? Kurang ajar. Bagaimana bisa menyakiti seseorang yang baik? Tunggu aku. Kenapa bangun begitu pagi? Istirahat lagi. Nenek, Muda dan bersemangat, tak perlu istirahat tambahan. jaga mulutmu. Baik, aku akan bersikap sopan. Yuan sayangku kusuruh mereka membuatkan tonik obat. Coba diminum. Tapi nenek, dia yang harus minum tonik daripada aku. Before, si vive bon,
Kau tak tertahankan? Ya, akulah yang kurang ajar. Aku harus pergi sekarang. Aku hantar kamu keluar. Mulai sekarang jaga ucapanmu di depan nenek. Ini untuk kebaikanmu. Buat dia senang, kita semua bahagia. Aku tak perlu obat. Lalu kenapa tadi malam? Cukup. Baik, kau memang mampu. Tak perlu obat. Tuan Mo, kamu mulai ceroboh. Aduh, aku tadi ngomong keras-keras. Gajiku ratusan juta, pekerjaanku terancam. Diamlah kalau bicara tidak sopan. Asisten Chen, kamu salah paham. Mo Chen Xiao sangat kompeten. Kusuruh dia minum obat untuk pembangunan berkelanjutan. Kalau dia sepintar ini, aku akan cepat hamil lalu menghilang dengan bayinya. Hentikan mobil. Naik taksi kemana saja. Tapi aku tak punya uang. Kalau gitu jalan kaki apa? Kau mau aku mengantarmu sendiri? Tapi kau janji mengantarku. Memohonlah. Kumohon. Menyetir. Masya Allah, kira kau siapa? Dengan kartu hitam miliaran yuanku. Bilang tak peduli, tapi tubuhnya jujur. Tuan Mo, bagaimana lukanya? Baik, dah. Ngomong-ngomong, ada perkembangan? Mo Bayu, diam-diam. Buat perusahaan bodong, kita sudah menanam bukti. Dia akan bangkrut. Bagus. Perbesar skandal ini lagi besar. Dimengerti. CEO ini memang luar biasa. Selalu merencanakan penghancuran perusahaan. Cuma dalam semalam hanya dapat informasi dasar. Saat Mo Chen Xiao 5 tahun keluargamu mengangkatnya meski mereka takut Mo Chen Xiao sekarang masih memandang rendah dirinya yang dulu dengan hina. Sekarang dia serigala liar. Lawan dia akan mencabik kau habis-habisan. Tapi di usia 5, dia hanya anak kecil bisa dibuli siapa saja. Maksudmu Mo Chen Xiao dipermalukan orang elit? Tapi Nyonya mau mengangkatnya, siapa berani? Entahlah. Shen Zhenzhen. Ini buatanku sendiri, kue coklat. Cicip dulu. Ciwen, apa yang kau lakukan? Aku lapar. Dasar perempuan bodoh yang mencintaiku, sifat posesifnya membuatku sesak. Ciwen. Gila tak tahu malu. Berani-beraninya merebut milikku. Sepertinya rasanya tak asing. Lembut dan nikmat di mulut. Kalau tak suka buang saja, jangan bikin perutmu sakit. Ciwen, kau makhluk hina. Berani-beraninya mencuri dariku? Sepertinya saatnya memberi pelajaran pada Shen Zhenzhen. Chen Xiao keluarga. Shen ingin menikah dengan keluargamu mengingat hubungan kita. Kenapa tak mau membantuku? Kau dan Mo Jizong cocok sekali. Siapa mau pria tak berguna itu? Aku ingin menikahimu. Setelah semua yang terjadi di antara kita dulu, masih pantaskah kita bersama? Chen Xiao sudah lama sekali. Kenapa tak bisa melupakan? Aku yang lebih dulu merangkul menelan harga diri. Kenapa kau masih terus terbelenggu masa lalu? Pertancam mengancamku. Kini pura-pura lemah. Shen, begitu besarkah cintamu padaku? Aku sungguh mencintaimu demi dirimu. Aku rela melakukan apapun asalkan kau tetap di sampingku. Kau tahu baik-baik. Aku tak suka manusia hidup. Kalau kau katakan sangat mencintaiku, kenapa tak mati saja? Mo Chen Xiao berhenti bercanda. Kau tahu betul. Aku tak pernah bercanda. Tidak, hentikan.
Ngapain pakai palu godam untuk membunuh lalat? Si kecil ini bisa kutangani sendiri. Qi Yuan, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku menekan titik meridianmu untuk membuatmu rileks. Sekarang lebih nyaman kan? Dasar penyihir. Sakit tahu. Antarkan mereka, Paman Zhang. Baik, Tuan Muda. Mulai sekarang jangan bawa orang macam ini ke sini. Aku takkan biarkan kau lolos. Takut, Apa yang perlu dituan? tadi aku hampir membunuh Shen Zhen. Tidakkah kau takut padaku? Meskipun aku tak tahu kenapa kau memperlakukan Shen Zhen begini, aku yakin kau bukan jahat. Aku tidak jahat. Di Provinsi A, siapa yang tak kenal Mo Chen Xiao sang pembunuh tanpa ampun? Kalau benar melanggar hukum, sudah lama kau di penjara. Caraku menghadapi pengkhianat dulu. Kau lihat sendiri, Lalu bahkan pria di ruang bawah tanah. Dia yang mau membunuhmu duluan. jangan mendekatiku mulai sekarang. Atau, aku tak bisa janji tak akan melakukan hal nekat. Baiklah, aku akan sopan, tenanglah. Tak akan kuberi alasan untuk melawanku. Bertahun-tahun kemudian. Apa sebenarnya yang Shen Zhen lakukan pada Mo Chen Xiao dulu? Hingga membuat Mo Chen Xiao marah besar karenanya. Kirain kau merebut Chen Xiaomu dari tanganku. Lagi merasa bangga? Merebut? Kapan kau pernah benar-benar memiliki Chen Xiao Mo? Kau pikir menggantungkan diri pada Mo Chen Xiao akan membuatmu sukses seperti Phoenix? Tidak tahukah kau Mo Chen Xiao ini anak angkat? Sudah lama ku ketahui. Dia juga gangguan jiwa. Lalu kenapa? Aku tak peduli. Kau memang tidak mau menyerah sampai babak belur. Baiklah. Kalau Mo Chen Xiao berani menolakku demi kamu, akan kutunjukkan sifat aslinya. Ikut aku. Kiraku aku akan ikut hanya karena kau bilang? Sepertinya Shen Zhen ingin memberitahuku rahasia masa kecil Mo Chen Xiao. Apa? Sekarang takut? Aku, Qi Yuan, tidak mengenal arti takut. Tuan Mo, Pilpres. Nona Ki di bawah Nona Shen. Apa? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Siapa suruh kamu berdiri? Kau tamat. Entah dia pewaris keluarga Mo atau anak yatim, aku tetap mencintainya. Jika sesuatu terjadi pada Qi Yuan, semua anggota keluarga Shen akan kutuntut balas. Qi Yuan, bukankah kau menyukai Mo Chen Xiao? Hari ini akan kutunjukkan padamu Mo Chen Xiao seberapa hina dirinya sebenarnya. Maksudmu apa? Anak yatim dari lorong kumuh diangkat ke kelas atas tak bisa sekadar merayu. Apa dia merasa pantas di sini? Jadi dia anak yatim? Sampah yang ingin masuk dunia kita harus bertingkah seperti anjing. Anjing harus setia penjaga yang melindungi tuannya, bukan anjing liar yang gila. Tapi keluarga terpandang seperti kita punya cara menjinakkan mereka. Anjing gila pun bisa dilatih. Apa maksudmu? Hari ini kau akan menyaksikan Mo Chen Xiao seberapa menyedihkan dirinya. Mo Chen Xiao, karena kau memilih Qi Yuan dariku, jangan salahkan aku untuk ini. Mo Chen Xiao. Beginikah caranya mereka menghinamu dulu? Berani benar mereka. Mo Chen Xiao dibelenggu di sini. Hewan liar sekalipun dalam belenggu. Kita para elit harus menjaga citra sempurna, tapi saat perlu melampiaskan. Apa yang kita lakukan? Melampiaskan?
Dengan mencari jenius, lalu menghancurkannya berkeping-keping, mematahkan harga diri, sampai mereka menjadi patuh peliharaan. Shen Shenzhen, kau mencari mati. Kau mencari mati. Berani-beraninya kau memukulku? Kenapa tidak? Aku pewaris keluarga Shen. Kau pukul aku, tidak takut kami balas dendam. Isto senoko kurtu hancur. Apa maksudmu? Aku sudah dapat bukti kejahatan keluarga Shen dan serahkan ke pihak berwenang. Kerajaanmu akan runtuh. Kau bohong. Untuk apa aku bohong? Telepon keluargamu kalau tidak percaya. Apa? Tidak mungkin. Kami dinasti berumur seabad. Bagaimana bisa hancur secepat ini? Kekuatan seabad dibangun dari tumpukan kotoran. Keluargamu sih menindas orang, kan? Hari ini kau akan merasakan rasanya ditindas. Kau berani-beraninya lakukan ini? Semua sudah beres. Apa yang kau beri tadi? Pil yang memperkuat rasa sakit tubuh 10 kali lipat. Shen Shenzhen, kau suka menyiksa orang? Memperlakukan mereka seperti binatang? Oh, nenggokku akun piras kan bahasanya. Dasar kalian bodoh. Tunggu apa lagi? Cepat selamatkan aku. Dasar bajingan. Aku takkan biarkan kau lolos. Akan kurusak wajahmu, lalu kulit kau hidup-hidup, atau amarahku takkan reda. Aduh. Bunuh bangsat itu. Serang bersama. Jangan mendekat. Jangan maju lagi. Pasti di sini tempatnya. Sudah lama kenal Tuan Mo, tak pernah kulihat sekhawatir ini pada seseorang. Jadi keciuan teloka Tuan Mo mungkin. Kau mengganggu Mo Chen Xiao? Apa nenek tahu soal ini? Bukannya kau sudah tahu? Dia tahu segalanya. Si Yuan, Dia di sini? Aku di sini. aku tahu. Si Yuan, kamu tidak apa-apa. Tidak. Jangan lihat aku. Di tempat seperti ini, Amnu Param dan Course. Apa ini memicu? Trauma masa kecilmu? Kenapa tak mau kau perlihatkan dirimu? Kau milikku. Tapi, Tidak ada tapi. Si Yuan, jangan menolakku. Jangan. Kaulah segalanya bagiku. lepaskan aku. Aku Joro. Aku tak jijik. Kumohon, jangan membenciku. Bajuku kotor. Ngefash kacun. Aku akan mengotorimu. Kau terlalu sempurna. Mengapa aku menolakmu? Tidak kotor. Indah. Kau begitu baik. Takkan ku lepaskan. Si Wende. Pernahkah kau menolakku? Tak pernah. Lamarlah aku. Lamar aku. Aku. Tuh sebelum hamil, aku bisa merayunya dengan kata manis. Dengan kata-kata manis untuk membuatnya bahagia. Tapi kenapa?
Sekarang aku tak bisa berbohong? Ciyuan, kau bahkan tak mau berkata bohong kecil untuk menghiburku? Benar siapa yang mau mencintai orang sepertiku? Ciyuan, belajarlah mencintaiku. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku, janji? Aku. Siapa yang mau mencintai orang tak berguna sepertimu? Iji, Mo Chen Xiao, jangan lupa bagaimana nenekmu memperlakukanmu. Jangan lupa foto itu di ruang keluargamu. Apa artinya? Apa maksudmu? Cek sendiri. Cukup. Cincin, tangani dia. Ya, Kenapa kau seperti ini? Mereka menindasmu. Apa itu membuatmu kesal? Hanya aku yang boleh mengganggumu. Mo Chen Xiao. Jangan takut. Si Yuandin, bawa aku. Ciyuan, jangan pernah tinggalkan aku. Cheng Xiao, turunkan foto itu. Tapi foto ini bagus menurutku. Kenapa harus diturunkan? Terserah. Apa rahasia di balik foto ini? Dan kau merusak keluarga Shen hanya demi Chen Xiao? Untuk Mo Chen Xiao, kau hancurkan keluarga Shen. Bagaimanapun, dia akan jadi ayah dari anakku nanti. Kehancuran keluarga Shen adalah kompensasi untuk ayah anak ini. She's karena si Koski pergi setelah sambil, dia takkan pernah tahu punya anak. Hancurkan keluarga karena pria? Sayang, apa kau jatuh cinta pada Mo Chen Xiao? Tidak mungkin. Mungkinkah aku punya perasaan? Lalu kenapa aku repot rebut hancurkan keluarga Shen untuk Chen Xiao? Bagaimana dengan penyelidikan keluargamu? Sedang diproses. Update malam ini. Jika kau benar jatuh cinta, setidaknya kau akan belajar. Arti emosi sesungguhnya? Busana ini sempurna, Chen Xiao pasti takkan tahan. Ciyuan, Yuan Fel, penyelidikan sudah dikirim ke emailmu. Semoga sukses dengan rencana pelarian kehamilanmu. Tapi kau membantunya karena genetiknya paling cocok denganmu untuk punya anak terhebat. Tapi masalahnya, Chen Xiao, karena ini hari spesialmu, maafkan nenek Yuan. Kenapa tidak kawin saja dengan Yuan? Dengan begini, bisa menebus kesalahan pada Yuan. tidak mungkin. Jadi semua, ini cuma kebohongan. Karena Gen lagi-lagi, dulu Gen menghancurkanku, Gen terkutuk ini. Justru membawamu padaku. Haruskah ku benci Genku? Atau disyukuri? Khi pwede menutup telepon? Keseringan cerewet? bicara soal Yuan, Kau jelas sudah jatuh cinta pada Mo Chen Xiao tanpa sadar. Kenapa kau mencariku? Rindu aku? Tidak juga. Kau gila. Maksudmu apa? Segera semanis aku. Tak boleh dilupakan.
Benar. Seseorang semulia kau tak mungkin jadi milikku. Jiyuan, kau takut padaku? Tidak sama sekali. Ahan sesuatu seperti Penyesalan tentang apa? tak bertemu lebih awal. Andai ku temu lebih dulu, bisa kulindungi kau. Kau hanya bisa merayuku. Apa? Jangan percaya. Aku tahu kebaikanmu tulus, tapi rencanamu memakaiku juga nyata. Si Yuan, kau kejam. Jawab, Steve. Siapa yang kau layani sekarang? Tak ada jawaban? Baik. Si Yuan, nikahi aku. Tidakkah kau selalu ingin menikahiku? Ayo kita nikah. Kalau dengan Mo Cheng Xiao, menikah mungkin tak buruk. Aku. Lupakan saja, Mo Cheng Xiao. Berhentilah berkhayal. Si Yuan itu bajingan tak berperasaan. Dia tak benar-benar mencintaimu. Dia hanya menginginkan tubuhmu. Pembohong. Tianjin. Pak Mo, pil kontrasepsi pria yang Anda minta. Kenapa Anda butuh kontrasepsi? Jangan tanya yang tak perlu. Dokter bilang pil ini berbahaya. Gunakan dengan hati-hati. Karena Qi Yuan akan pergi juga, aku akan pastikan dia tak bisa hamil untuk menunda kepergiannya. Walau cuma 1 hari, segala pengorbanan sepadan. Apa yang kau katakan? Nona Chi, kau mau nguping lagi? Aku tidak menguping. Ucapanmu kasar. Urusan keluarga bukan menguping. Masuklah. Kamu sebaiknya pulang dulu. Mereka tidur bersama. Pak Mo tak pernah dekat dengan wanita. Sekarang dia malah minum pil KB untuk bersama Qi Yuan. Pil KB? Kenapa dia minum itu? Ini sangat aneh. Hati-hati. Hati-hati apa? Kita berdua saja di sini. Bermain hard to get tetap menggemaskan. Tapi penolakan terus-menerus sudah tidak seru lagi. Apa kamu benar-benar mau ini? Jangan bicara terlalu belak-belakan. Bikin aku malu. Baik. Aku akan beri yang kamu mau. Dasar pembohong kecil, tolong jangan tinggalkan aku. Boleh mau merokok? Silakan. Bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Di dunia ini, mempelajari sesuatu.
bukan hal sulit. Contohnya, aku juga tahu Kigen mendekatiku untuk hamil. Bagaimana kau tahu? Rahasia ini hanya ku ketahui bersama Yuan. Yuan takkan memberitahumu. Aku pun tak menyebutkannya. Kecuali orang yang angkat telepon adalah kau. Kau juga? Masa Yuan tak membalasku? Dia tiba-tiba menutup telepon. Oh, begitu rupanya. Ada apa sebenarnya? Yuan punya gangguan emosi sejak kecil. Dia tak paham perasaan. Dia hanya punya aku dan neneknya. Tak ada satupun teman di sekitarnya. Apa katamu? Dia tak paham cinta. Benar. Kalau begitu senyumnya padaku setiap kali, bilang menyukaiku. Semuanya sandiwara? Tak sepenuhnya. Ku rasa dia sebenarnya. Ah, dia ingin genku, mau keturunanku. Dia pura-pura senang untuk dapat keinginannya. Sebenarnya, Wanita ini berani-beraninya menghinaku. Aku harus menghilangkannya. sudahlah. Satu mencinta tanpa sadar, satu terkurung dalam dunianya, tuli akan suara orang. Jika tak suka dengan apa ini, tak bisa kau turunkan, Yuan pilih yang orang lain. Jujur saja. Dan Mo Jizong mungkin lebih cocok untukmu. Cukup. Kenapa dia boleh mendekat sesukanya, lalu pergi sesuka hati? Mo Chen Xiao. Bianda saja di sini. Bagaimana tanganmu bisa terluka? Tapi Chu, Bukan apa-apa. Moyan ambil kotak pitiki. Apa sakit? Si Yuan, apa kau tidak punya hati? Kau tak paham perasaan, tapi bisa berpura sayang. Ciwen, kapan kau pernah memandang seseorang seperti ini sebelumnya? Sepertinya kau benar-benar jatuh cinta pada Mo Chen Xiao. Yuan, apa kau menganggap dia adalah anak kecil? Saat Mo Chen Xiao masih kecil, siapa yang benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil? Aku yang akan urus pacarku. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Jangan sembarangan bicara. Dari mana dia tahu tempat ini? Aku harus tahu. Dia tiba-tiba muncul di sini, bikin aku kaget setengah mati. Apa yang dia katakan padamu? Yang kau pulang tepat setelah dia datang? Terserah. Ngomong-ngomong, hal yang kuminta untuk kau selidiki sudah ada perkembangan? Sudah aku kirim ke emailmu. Garlo Peta tidak menghubungiku untuk mengingatkanku? Sibuk ngobrol dengan si ganteng tentang idealisme dan filsafat hidup. Benar-benar keluar dari pikiran. Oh iya, aku sudah selidiki latar belakang Mo Bayu. Dia sebenarnya bukan anak kandung Nyonya Mo. Dia diadopsi. Tapi yang tidak dia tahu adalah Mo Bayu sebenarnya adalah anak di luar nikah Tuan Mo. Apa? Apa maksudmu? Dulu Nyonya Mo berasal dari keluarga terpandang. Keluarga Mo hanya memiliki satu anak perempuan. Agar sang putri pewaris bisa mewarisi harta, dilakukan pernikahan matri lokal. Pasangan ini hanya punya satu anak tersebut. Tuan Mo merencanakan mengesahkan anak haramnya. Bersembunyi sebagai pengantin cilik, Mo Bayu masuk ke keluarga. Tak lama Kanjung, putri pewaris keluarga Mo menghilang secara misterius. Nyonya Mo tak pernah hamil lagi. Jadi begitu kejadiannya. Yuan sayangku, neman nenek belanja yuk. Siang isi klisnek, tapi ada acara hari ini. Nenek diberi obat penghambat kesuburan. Memang Kronos Tuan Mo sengaja meracuninya untuk mengaminkan suksesi bagi anak haramnya. Baiklah kalau begitu, nikmati harimu ya.
Mo Chengxiao tumbuh besar diabaikan di rumah Mo. Sekutu Mo Jizong sering merendahkannya. Aku tahu, Tapi tahukah kamu bagaimana Chen Xiao sebenarnya? masa kecilnya Lihat potret di ruang tamu keluargamu. Loh, orang dengan status kita harus menjaga citra. Tapi diam-diam saat kesal menumpuk, kita melampiaskan. Dengan mencari orang jenius. Lalu menghancurkannya. kita hapu hara diri mereka. Sampai menjadi anjing jinak penurut. Meminta sisa-sisa. Berani-beraninya mereka. Mempermalukanmu begini? Mereka akan menyesal melawan kita. Ini harus diakhiri. Berani-beraninya mempermalukanmu begini? Mereka yang pilih jalan ini. Konsekuensinya harus ditanggung. Ciyuan, apa yang membuatmu mengajakku kencan? Apa kau ingin menyerah pada pecundang Mo Chen Xiao itu dan bersamaku? Duduk. Air yang kau tuang sendiri. Pasti terasa spesial. Ini. Apa ini? Ni fuak buah Mo Chen Xiao. Berani-beraninya kau memperlihatkan kotoran ini. Bukan hanya gelasnya, nampan buah pun ada foto kita berdua. Mengingat status kita sekarang, kalau tidak kuumumkan kemana-mana, aku merugikan Chen Xiao. Mengapa engkau panggil aku ke sini? Untuk pamer cintamu? Aku ingin kau melepas warisan keluargamu. Apa? Aku mencintai Mo Chen Xiao. Jadi aku akan beri yang terbaik. Mo Jizong, sebaiknya kau menyerah dari warisan keluargamu. Tidakkah kau tahu posisi Chen Xiao di keluargamu? Kau tahu dia anak angkat? Semeskinya. Lalu, aku cinta Chen Xiao apa adanya. Mencintainya berarti memberi yang terbaik. Ciyuan, akan kubuat kau putus dengannya. Kejar dia. Yuan, kau serius melakukan ini? Ya, Kau menangis. Moyan. Sepertinya aku jauh cinta padanya. Ya, aku tak tahan lihat dia dizalimi atau diintimidasi. Aku ingin membelanya. Ayah, aku ingin Mo Chen Xiao mati. Di usiamu, kenapa masih begitu agresif? Ayah, katanya aku anak beruntung, putra tunggalmu yang bisa dapat apapun yang ku mau. Tapi sekarang aku hanya ingin Qiyuan. Cuma perempuan. Nenek ingin memberikannya ke Mo Chen Xiao, tapi bukan aku. Nenek tua brengsek itu akhir-akhir ini, dia lebih memihak Mo Chen Xiao. Ayah, jangan lupa siapa kita sebenarnya. Kakek membuat kita bersumpah sebelum meninggal. Setelah mewarisi keluarga Mo, kita harus mengembalikan nama marga asli kita. Bagaimana jika nenek tahu kita anak haram kakek? Apakah keluargamu masih jadi milik kita? Kau benar. Keluargamu harus tetap pada kita. Bu, penyakit Jizong kambuh lagi. Mo Jizong sakit lagi. Pakai Yen Sejin. Ini dari nenek kue buatan sendiri untukmu. Nek, saya mengerti. Chen Xiao, maafkan nenek. Yuan bahaya. Mo Chen Xiao dalam bahaya. Chen Xiao, maafkan aku. Hari ini Jizong kambuh lagi. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Aku tahu, Kau juga tahu. Nenek. Setiap kali kau menyuruhku uji obat untuk Jizong, kau siapkan hidangan penutup spesial yang dicampur obat untukku. Setelah aku menghabiskannya, kau kirim aku ke sini.
Nenek, Mo Jizong adalah cucumu. Aku juga cucumu. Kenapa kau selalu memilih dia daripada aku? Apa hanya karena kalian punya ikatan darah dengannya? Jika keluargaku masih ada, mungkin hidupku akan berbeda. Maafkan aku. Si Yuan, tahukah kau kenapa Chen Xiaomo hanya layak jadi anjingku? Si Yuan, Apa maksudmu? hari ini akan kuperlihatkan. Makhluk seperti apa Cheng Xiao di keluarga Mo? Jangan masuk. Jangan lihat aku dalam keadaan menyedihkan ini. Kau belum pernah lihat Direktur Mo yang perkasa terjatuh sampai hari ini. Dirantai seperti anjing dan tak berdaya. Si Yuan, jangan mendekat. Menjauh. Jangan takut. Aku di sini. Ci Yuan berani-beraninya kau. Lepaskan dia atau kubunuh kau. Ci Yuan melihat si pecundang ini dipermalukan seperti ini, masih mau mencintainya. Diam. Cuma sampah. Lepaskan dia. Ini baru permulaan. Tebak kenapa keluargamu mengadopsi Mo Cheng Xiao dari awal? Berhenti bicara. Karena sejak kecil aku sering sakit. Mo Cheng Xiao dan aku punya kecocokan genetik terdekat. Mereka adopsi dia hanya sebagai kelinci percobaan. Jizong, kau bohong. Kau tidak sakit. Lalu kenapa kalau aku bohong? Kamu tetap memakai obat ke Mo Cheng Xiao dan menyerahkannya padaku. Tahukah kamu arti uji coba obat? Kamu pernah belajar kedokteran. Di ruang operasi kamu membedah katak dan kelinci Mo Cheng Xiao sudah diikat di sini sejak kecil. Seperti hewan menahan tes tak berujung. Cukup. Tunggu, tidak. Dia lebih rendah dari hewan. Tanpa bius, hanya tahan sakit. Pewaris keluargamu, pewaris berharga mereka. Bagi dokter kau lebih buruk dari ternak, subjek sekali pakai. Mo Jizong, ku bilang tutup mulutmu. Waktu muda aku sering sakit. Jadi ku temukan cara menghibur diri. Ku buat platform di dekat sini dan membuat kandang. Lalu ku kumpulkan teman-teman untuk tonton permainan latih anjing ini. Mo Jizong, ku bunuh kau. Kalian sampah. Kenapa terus menghinaku di depan Qi Yuan? Mempermalukanku terus. Kau pecundang tak berguna. Berani tantang aku? Kau suka permainan ini ya? Tepat. Kesenangan terbesarku adalah bermain dengan nyawa orang. Baik. Karena kau suka permainan ini, hari ini akan kubiarkan kau alami sepenuhnya. Si Yuan. Cukup Qi Yuan. Nenek, kau tahu semua ini, kan? Mo Cheng Xiao dan Mo Jizong bukan cucu kandungmu. Kenapa bedakan kami? Kau sudah tahu. Nenek, apa kau tahu? Pemakaian obat terus-menerus menyebabkan kekebalan. Artinya apa? Saat kau bawa Cheng Xiao ke sini, kau beri obat dulu. Lalu bawa ke sini kan? Tapi tebaklah. Tubuhnya mengembangkan kekebalan sejak lama. Setiap kali, dia pura-pura tak sadar. Apa yang dia katakan? Semuanya benar? Kenapa kau tidak bicara? Apa kau akan mengampuninya? Nenek, antara Jizong dan Cheng Xiao, kapan kau pernah mengutamakan Cheng Xiao? Tapi tahukah kau satu-satunya keluarga yang dia miliki? Si Yuan, Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Nenek, sekarang Cheng Xiao dalam perlindunganku. Jangan dekati dia.
Nenek tua ini jadi lembek. Dia benar-benar membiarkanmu pergi. Dia sedang melindungiku. Apa yang kau lakukan? Keluarga Mo hanya perlu satu pewaris. Sampah seperti dia pantas untuk disingkirkan. Pewaris? Setelah mewarisi segalanya, menghidupkan garis yang dalam 3 generasi, haruskah kupanggil kau Mo Bayu? Atau seharusnya yang Bayu? Apa yang kau tahu jauh lebih banyak darimu. Aku tahu Tuan Mo tua. Dah, leluhur yang disebut-sebut menginginkan harta Nyonya Mo. Dia menikah masuk keluarga, memabukkannya untuk cegah kehamilan, lalu bawa anak haramnya mewarisi segalanya. Setelah dia tiada, kau akan pulihkan warisan keluarga yang rencana 3 generasi. So, bagaimana kedengarannya? Apa? Benar? Semua kataku benar? Bohong atau jujur? Nyonya tak pernah sadar Nyonya Mo. Selama ini aku selalu bersyukur atas cintanya yang tulus. Dia menerima ketidaksuburanku setelah dia meninggal. Rasa bersalah kusalurkan untuk membesarkan sampah masyarakat ini. Tapi selama puluhan tahun, pengabdianku ternyata hanya tipu muslihatmu. Aku ingin memberimu ampun, tapi karena kau tahu, malam ini kau akan mati. Bagaimana kau tahu? Sudah lama aku ketahui. Jizong, kemari. Hari ini kuajarkan arti kekejaman sejati. Mo Jizong? Mau membungkamku? Akan kukirim anakmu yang berharga menyusul mereka ke neraka. Bayu, sudah puluhan tahun aku jadi ibumu masih belum cukup. Mungkin kau lupa, darah kita sama-sama dingin. Kau lukai Cheng Xiao? Haruskah dia mengampunimu? Ini karma. Karma. Ci Yuan, kau tahu perasaanku, tapi tetap acuh pedulikan perasaanku. Berapa kali harus kukatakan tak mencintaimu? Kau yang memaksa. Masih terus kejar Mo Ching Xiao. Bukan urusanmu. Jangan khawatir, akan kuantar pulang. Dia pasti sedikit menyukaiku. Ayah, sudah cukup menunggu. Jika tak bisa kudapat, akan kuhancurkan semuanya. Mereka semua akan mati. Nak, jangan bersedih. Ini ujian yang harus ditanggung pria. Penjaga, ayo. Penjaga, ayo. Bayu. Aku selalu tahu kau menyimpan dendam saat kuberikan keluargamu ke Chen Xiao. Tapi tak kusangka kau tega berkhianat seperti ini. Kau sedang sekarat? Masih pakai bakti untuk melawanku? Ku tanya terakhir kali. Bayu, sanggupkah kau melakukan ini? Ibu, sebelum ayah wafat, keinginan terbesarnya menyerahkan keluarga Mo ke Yang. Apa ibu mengerti? Tahukah ibu, penyesalan terbesar ayah disebut sebagai Tenamo. Tan Mo, siapa yang ingat dia lahir sebagai keluarga Yang? Jadi, begitu. Kau juga sekarat. Ku beritahu, setelah punya anak perempuan, kau tak mau punya anak lagi. Agar aku masuk keluarga Mo, kita bilang, aku akan jadi calon menantu. Begitu cara aku masuk. Lalu kami beri obat mandul, lalu jual anak harammu. Hingga aku jadi pewaris sah. Jadi kau pelakunya, kau yang ngambil putriku. Kemana kau jual dia? Ke warga pegunungan, pria 50 tahun. Nasib sial menimpanya. Dia meninggal saat melahirkan anak haram. Putriku. Putriku. Tahukah kau, anak haram itu masih hidup? Di mana cucuku?
lebih dekat dari yang kau kira. Mungkinkah? Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Ya, Mo Chen Xiao anak haram itu pernah heran mengapa DNA Cheng Xiao cocok dengan Jizong. Karena putri harammu adalah ibunya. Kakeknya dan kakek Jizong orang yang sama. Cheng Xiao. Jadi, aku cucu kandungmu. Aku punya keluarga. Tapi yang terdekat mendorongku ke neraka. Tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sampai seperti ini? Sungguh menggelikan. Kau beri nama sampah ini Cheng Xiao, cahaya fajar. Berharap dia muncul dari panti asuhan seperti sinar fajar pertama untuk kehidupan baru. Tak pernah kubayangkan. Dia masuk keluarga Mo untuk uji narkoba Jizong. Atau dikurung seperti binatang, disiksa semena-mena. Katakan padaku, apa kau memberinya keselamatan atau kutukan? Tidak, dah. Kalian monster. Apa yang kalian tunggu? Bawa mereka pergi. Melenyapkan kami. Berani-beraninya melawan kami. Zhang, No. lumpuhkan mereka. Segera. Sudah lama kucurigai kalian. Tahu identitasmu palsu. Karena itu kupasang perangkap. Tapi tak kusangka anak yang kalian siksa adalah cucuku sendiri. Karena kalian melampaui batas. Jangan salahkan aku membalas. Zhang, lumpuhkan mereka. Lalu gunakan bukti kejahatan selama bertahun-tahun untuk kubur mereka. Tidak, jangan. Anda tak boleh lakukan ini. Ibu, aku mohon maafkan aku. Aku takkan membunuhmu, tapi akan kubuat sisa hidupmu menjadi neraka penyiksaan tiada akhir. Sebenarnya apa yang nyata? Sebenarnya apa yang palsu? Dasar tak berhati nurani. Kau tidak mencintaiku. Kenapa menghantui mimpiku? Berhenti minum. Qi Yuan. Ini benar-benar kau. Kau tidak mencintaiku. Kenapa memberiku harapan palsu? Aku di sini. Kau pembohong. Hanya untuk memiliki anak, kau berpura-pura mencintaiku. Aku sampai tertipu. Penipu. Qi Yuan, pernahkah kau sedikit saja mencintaiku? Walaupun kadang memikirkanku? Aku... Sudahlah, berhenti mengganggu minumku. Kau pembohong kecil. Bagaimana jika dia bahkan tak mau lagi berpura-pura sekarang? Sudahlah, tak bisa bicara dengan orang mabuk. Bawa dia pulang dulu. Ayo pulang. Qi Yuan, sekarang kau bahkan tidak mau berpura-pura mencintaiku, walaupun tujuanmu adalah untuk punya anak baru mendekatiku. Aku bisa pura-pura tidak tahu. Kau sudah tahu? Sejak kapan kau tahu? Sudah lama. Qi Yuan hibur aku. Sebenarnya, aku sudah lama mencintaimu. Jangan berbohong lagi. Sudahlah. Walaupun kau berbohong, aku akan tetap mendengarkan. Bagaimanapun kau berusaha berbohong dan menghiburku. Jadi kau pasti sedikit menyukaiku, kan? Cheng Xiao, aku tidak berbohong. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Benarkah? Benar.
Tidur denganku. Tunggu. Aku harus minum pil KB dulu. Pil Kobe? Selama kau tidak hamil, kau tak akan pernah tinggalkan aku. Mo Chen Xiao tahu aku mendekatinya demi punya anak. Iya, Kau tahu? Kapan kau mengetahuinya? Apakah di hari Mo Chen Xiao tiba-tiba muncul, dia sudah tahu sejak itu? benar. Kenapa tak beritahu sejak awal? Aduh, buat apa aku bahas hal tak menarik itu? Kukira kau mulai jatuh cinta pada Mo Chen Xiao. Sedangkan Mo Chen Xiao punya harga dirinya yang tinggi, mana mungkin dia terima kau memanfaatkannya tanpa protes? Kalian terlalu dekat sehingga tak jelas. Ucapanku malah akan mempersulit. Ya, lebih baik biarkan kalian menyelesaikannya sendiri. Tapi sekarang, Mo Chen Xiao tak percaya pada perasaanku lagi. Aku baru paham arti cinta, lalu langsung kehilangannya. Kau bukan tipe orang yang mudah menyerah. Apa yang kau lakukan? Sekarang aku sudah paham cinta. Ki aku jatuh cinta padamu. Trauma masa kecilmu akan kuatasi untukmu. Kita atasi seperti ini? Iya. Mulai sekarang, saat kau mengingat adegan ini, bukan lagi kenangan menyakitkan yang muncul, tapi kenangan kita bersama. Si Yuan, Mo Chen Xiao. kuhabiskan semua keberuntungan dalam hidupku untuk bertemu denganmu